Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah, mahasiswa PPG tahun 2022, angkatan pertama gelombang kedua. Saya melakukan kegiatan PPL kedua dengan tema melakukan kegiatan penanaman tanaman sayuran pada mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran di SMKN Negeri 2 Barabai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Baik, silakan kepada ketua kelas untuk memandu temannya menyanyikan salah satu lagu wajib. Mari kawan-kawan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, Satrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Oke, terima kasih kepada kalian semua. Selanjutnya, Ibu meminta ketua kelas lagi untuk memimpin doa mau belajar. sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Ibu akan mengabsen. Siapa hari ini yang tidak masuk kelas? Lengkap ya? Adapun pembelajaran yang lalu, kalian masih ingat tentang penyemaian bibit tanaman sayuran. Jadi setelah melakukan penyemaian bibit tanaman sayuran, kalian melakukan penanaman. Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini adalah melakukan penanaman bibit tanaman sayuran. Sedangkan tanaman yang akan kita tanam adalah tanaman cabai. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah pertama, dari 3.8 menganalisis penanaman bibit tanaman sayuran. Kemudian untuk 4.8-nya adalah melaksanakan penanaman bibit tanaman sayuran sesuai dengan prosedur. Nah, jadi
Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan kriteria bibit tanaman setelah membaca materi dan tayangan slide dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jarak tanam dan membuat lubang tanam setelah mendapat bimbingan dari guru dengan baik dan benar. Setelah membaca LKPD, peserta didik membuat lubang tanam bibit tanaman sayuran sesuai prosedur dengan baik dan benar. Peserta didik dapat melaksanakan penanaman bibit tanaman sayuran setelah membaca LKPD dengan baik dan benar. Nah, jadi itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya silakan kalian lihat materi pembelajaran pada hari ini, yaitu cara menanam cabai di polybag yang paling mudah. Silakan amati videonya terlebih dahulu. Cabai apa yang besar-besar itu? Apa Reske? Cabai panjang yang besar itu. Cabai keriting. Iya, betul. Ini langkah pertama. Apa? Ambil buah yang sudah tua ya, yang sudah masak untuk memilih benihnya. Sudah? Jadi ini kalau di sebagian daerah itu ada mereka usaha khusus untuk penyemaian benih atau penyediaan benih dan bibit. Lumayan loh ini bisnisnya. Jadi melakukan kegiatan budidaya ini khusus untuk penyediaan benih dan bibit saja. Karena biasanya lebih mahal harganya daripada cabenya. Yalah, cabai itu kan kadang naik turun, tapi kalau untuk sekarang beberapa tahun harga cabai lumayan mahal. Tapi cabai keriting berapa Rizky dijual? Nah, kalau pian dijual berapa? 42.000. Pian menjual ke tangan pertama. Kalau di pasar bisa lebih lah. Iya. Nah, jadi nanti seperti ini. Kalian akan melakukan kegiatan praktek seperti ini.
Nah, itu tadi pembuatan lubang tanam. Nah, biar apa digitui? Ditutup sama pakai mulsa biar apa? Biar lembab, iya. Biasa kan kalau itu nanti terjaga suhunya. Step 3. Ini apa? Ini ada sekam. Ada pupuk kandang. Ini untuk menyemainya barulah. Jadi nanti langkah-langkahnya kalian menanam hampir seperti inilah, cuma kita langsung memindah ke polybag yang besar. Ini cuma pakai karung. Apa step 5-nya? Nah, ini yang di dalam polybag. Kalau ini, Masya Allah bagusnya. Kayak ini lampun pian juga Rizky. Ini apa namanya nih? Yang ada kayu-kayunya di tengah nih. Ada yang tahu? Apa? Orang menyebut dalam istilah pertanian apa? Hah? Memang kayu. Penyangga ajar. Ini namanya ajir. Kalau melakukan pengajiran seperti itu. Nah, kenapa? Ini pemanenan. Nah, biasanya kalau memetik itu yang sudah merah-merah kah atau yang masih hijau? Memang sudah merah. Cukup ya. Berikutnya kalian silahkan lihat tayangan PPT
untuk materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian berikutnya di sini subtema kita pertama ada penentuan kriteria bibit siap tanam, jarak tanam, lubang tanam, sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima adalah teknik penanaman. Ini materi yang akan kalian pelajari selama pembelajaran hari ini. Anak-anak, masih ada yang ingat kriteria bibit siap tanam? Oke, boleh Pak Riha. Iya, betul. Iya, terima kasih. Jadi itu ya kriteria bibit siap tanam. Pertama, pertumbuhannya sehat, calon batangnya lurus, tidak patah, berdaun antara 3 sampai 5 helai. Kemudian struktur perakarannya baik dan cukup umur tentunya. Jadi kan kemarin kalian sudah melakukan kegiatan penyemaian. Kemudian ada yang namanya jarak tanam. Nah, di sini contohnya kalau kalian menanam tanaman biasanya untuk di bedengan itu jaraknya 40 kali 40 cm lah. Nah, jadi nanti kalau di polybag nanti disesuaikan dengan besarnya polybag tersebut. Jangan sampai nanti menempatkan polybagnya itu saling berdempet meskipun mereka terpisah lah. Kalau di tanah itu kan jadi satu. Kalau ini di polybag itu kan sebenarnya ya unsur haranya sudah di dalam polybag juga. Nah, jadi kalau misalnya di dalam polybag tetap kalian menentukan jarak tanam. Kemudian membuat lubang tanam. Membuat lubang tanam untuk tanaman sayuran itu tidak susah seperti tanaman tahunan. Kalau tanaman tahunan kalian harus mencangkul. Nah, kalau untuk tanaman sayuran kalian cukup menggunakan sekop kecil. Kalian beri lubang sedikit, kemudian sudah bisa melakukan penanaman. Kemudian terkait sarana dan prasarana, ini jangan lupa bahwasanya ketika kita melakukan kegiatan penanaman, alat dan bahan apa yang digunakan untuk kegiatan penanaman. Apa untuk melakukan kegiatan penanaman? Alatnya ada apa? Ada cangkul, ada sekop, ada apa lagi? Cetok, parang, yalah. Nah, jadi kemudian kalau terkait bahannya apa? Iya, bisa sekam. Yang paling penting apa? Iya, bibitnya jangan lupa lah. Oke. Kemudian nanti kita akan melihat teknik penanaman. Berikutnya ini adalah tadi sudah disampaikan kriteria bibit siap tanam. Berikutnya ini adalah contoh penanaman pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam dengan kepadatan tertentu bertujuan memberi ruang tumbuh pada tiap-tiap tanaman agar tumbuh dengan baik. Kemudian jarak tanam akan mempengaruhi kepadatan dan efisiensi penggunaan cahaya, persaingan di antara tanaman dalam penggunaan air dan unsur hara sehingga akan mempengaruhi produksi tanaman. Nah, jadi ini harus kalian ketahui jarak tanam tadilah memberikan ruang bagi tumbuhan agar dia tidak berebut unsur hara, kemudian pencahayaannya juga cukup karena tanaman sayuran itu adalah tanaman yang memerlukan cahaya matahari full 12 jam. Beda dengan tanaman tahunan. Kalau tanaman tahunan untuk kegiatan pembibitan dia cukup beberapa jam saja selama harinya, habis itu harus diberikan naungan. Berikutnya adalah contoh jarak tanam di polybag. Nah, ini ada contohnya seperti gambar. Ini
Apa gunanya lubang tanam? Lubang tanam adalah lubang yang dibuat di dalam tanah untuk tempat hidup tanaman. Tujuan pembuatan lubang tanam adalah pertama, untuk kesuburan tanah. Yang kedua adalah fisik gembur. Dan ketiga untuk mencegah adanya hama penyakit. Ini contoh pembuatan lubang tanam di bedengan dan di polybag. Nah, ini kalau besar seperti ini biasanya untuk tanaman tahunan lah. Kalau untuk tanaman sayuran itu kecil saja lubangnya. Berikutnya, ini sarana dan prasarana. Bahan itu ada bibit, pupuk, pestisida, media tanam. Yang alat itu ada alat pengolahan tanah seperti garpu, sekop, dan cangkul. Kemudian alat pemeliharaan tanaman itu ada gembor dan sprayer. Kemudian teknik penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan dan di polybag. Cara penanaman bibit yang baik dan benar akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan bibit yang akan tumbuh dan berkembang di lapangan. Kemudian di sini terkait menyapit. Adalah memisahkan atau memindahkan bibit dari sekelompoknya hingga menjadi tanaman individu dalam suatu wadah tersendiri. Ini nantilah kita sudah setelah melakukan kegiatan penyemaian. Oke, ini sudah selesai materi kita hari ini. Itu ada ya perkataannya Imam Syafi'i. Jika engkau tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka engkau akan merasakan hinanya kebodohan. Jadi lelah dalam belajar itu dapat pahala. Kalau buan pian kalau kalian tidak mau lelah-lelah, nantinya hasilnya akan seperti apa? Kayak telah bisa dirasakan. Makanya kata Imam Syafi'i, belajar itu memang melelahkan. Ya lelah. Seharian sekolahnya lelah, mengantuk. Tapi nanti kalian akan memanen hasilnya karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oke. Selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok untuk kegiatan praktek. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatannya. Sebelumnya, apa yang dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, apa yang kalian ketahui tentang cabai? Iya, silakan. Tanamannya mudah ditanam. Iya. Dan tidak memerlukan lahan yang luas. Ya, betul sekali. Jadi tanaman cabai ini tanaman yang banyak dibudidayakan di rumah-rumah. Ya, betul ya. Karena tadi pemeliharaannya mudah, dia cepat tumbuhnya, kemudian cepat juga panennya, dan dia salah satu bumbu makanan. Kalau tidak pakai cabai, kata orang Indonesia itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia suka makanan yang pedas-pedas. Nah, makanya ini banyak dibudidayakan. Dan saat ini harga cabai juga lumayan mahal. Nah, oke. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian pelajari per kelompok untuk kegiatan kita praktek di lapangan. Jadi nanti silakan kalian tentukan
Berbagi tugas. Siapa nanti yang mengambil alat, kemudian alat-alat apa saja yang digunakan, APD-nya harus lengkap. APD itu semuanya lah, dari baju praktek, kalau tidak ada baju praktek boleh pakai baju olahraga, kemudian pakai sarung tangan kalau memerlukan sarung tangan, pakai topi kalau memang memerlukan topi lah, sesuai dengan arahan LKPD yang Ibu berikan. Dan ingat untuk membuat kesepakatan di kelompok belajarnya. Bagi siapa, nantilah kalian yang menentukan. Siapa yang tidak mengerjakan, catat saja namanya. Kalau dia tidak membantu dalam mengerjakan di kelompoknya, catat juga. Ini dibuat kesepakatan. Nanti kalau tidak ikut membantu, namanya di delete. Itu konsekuensi dalam kelompok. Paham? Oke, silakan kalian pelajari dulu LKPD-nya. Tulis aja bujur-bujur kan Bapak juga. Nggih. Bujuran maksudnya. Terserah buang kalian, anak kelompok 1, 2. Iya. Hati-hatilah berjalan. Cukuplah kita ke lapangan kah? Oke, kita siap-siap ke lapangan untuk melakukan kegiatan penanaman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktek penanaman tanaman cabai. Nah, adapun kegiatan penanaman cabai itu sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Silakan baca dan lengkapi apa saja sarana dan prasarana untuk kegiatan penanaman cabai. Karena kalian sudah melakukan kegiatan persiapan media tanam, jadi kita hari ini langsung untuk melakukan kegiatan penanaman tanaman cabai. Bibitnya sudah disediakan juga di sini. Alat sudah lengkap ya. Jadi nanti masing-masing kelompok silahkan mengambil, ini ada 4 polybag untuk per kelompok ya. Jadi nanti silahkan ditanam sesuai dengan ada yang di LKPD. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, jangan kan. Tidak ada, itulah itu. Jadi baik, ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan? Oh, mengerti ya? Oke, silakan melakukan kegiatan penanaman tanaman cabai sesuai dengan kelompoknya. Silakan kelompoknya ambil 4. Warna lah. Oh, ini deh. Sebutin lagi. Kita 5 punya. Ya, bilang temboknya. Berapa? Bimbingan nggak? Enggak,
4 saja. Ambil citok yang goreng di mana? Yang di bawah mah, Sopi mana namanya? Sopi apa sambil tubuh ya? Sekarang ditaruh di sini. Cantik kalau lapian bezoom. Silakan diambil. Mana yang cantik udah. Yang cantik lurus. Bukan ini ya sama empat Aja. Kaget. Ambil. Berputing, Mbak. Mungkin mana? 4. Ya, tanam langsung nggak, Mbak? Mbak, Jangan kayak itu nak mengikuti. Mbak tanam langsung nggak, Mbak? Tinggi tanam langsung. Iya. Jangan lupa membuat lubang tanamnya. Kalau dalam, deh. Jangan terlalu dalam. Kurang. Nah, dalam balik, Bu. Nah, ini cukup itu. Sesuai dengan ini nah. Iya, aku panjangan. Bikin apa? Ingat tumbuhnya harus tegak nanti berdirinya. Jangan terlalu dalam juga jangan terlalu ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau muka kan kita. Dibuang aja. Dibuka loh kalau Iya dibuka. ada baiknya plastik ke disuburin. Yang berbulan. Nah, apa? Iya. Bagian tadi sama aja. Itu ya kan ada ya. Bergabung dengan kawan bahasa Indonesian. Ada kawan Hanifah. Iya. Kira. Berapa bulan nenek? Nanti tempatkan di sana. Nah, Hanif pulang udah. Banyak. Ini maniut. Hanif udah we. Gerah. Itu penting. Mana nonton? Ambil airnya. Nah, pemati pun. Tidak orangnya. Jangan terlalu banyak air. Depan udah. Udah bisa. Basah. Kan itu nanti sih. Dasar. Silakan ditaruh di sana. Buah aja ya. Ngalihnya aku mulai ikan. Baunya masih sebuit. Baik itu punya. Ini bawakan Yuna ke sana. Ayo dong dibantu Irfan. Diberi jarak nak, diberi jarak. Makanya rusak kali buhan pian kalau nih tukang cancangin itu bila gerigitan. Sudah berkumpul lagi silakan ke sini kalau sudah selesai. Itu sebuting lagi nak. Anda kakan. Polybagnya Anda kakan ke sana. Ada juga yang ada basi. Biar jangan ada basic. Anda Udah sawat di dua. Wah, penting ini hanya di TV. Aduh, aku bilang sudah semuanya berkumpul dulu berkumpul.
Dia bohong dari. Berikutnya, silahkan kembali ke kelas, tapi jangan lupa alatnya dibersihkan dan dikembalikan ke tempatnya. Buang bajunya, siram di tanaman. Kalau Chelsea aja lah. Yuk. Biar akan dibuang bajunya. Asal bersih, anak akan ke situ pulang. Ya. Bisa ke situ. Mak, mau banyaknya. Ini. Gue nggak kasih ini kan. Oke. Kita sudah melakukan kegiatan penanaman cabai. Baik anak-anak, apakah ada kesulitan selama melakukan kegiatan penanaman pada hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Insya Allah semua bisa mempraktekkan ya nanti ya di rumah ya. Karena tadi kata ibu tanaman cabai itu adalah tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Baik, dari kegiatan penanam tadi, pengalaman apa yang kalian dapat? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya terkait kegiatan penanaman hari ini? Oke, boleh Aulia. Kami jadi tahu cara menanam cabai dengan benar. Ternyata menanam cabai itu sangat mudah. Nanti saya akan mencobanya di rumah. Oke, terima kasih Aulia. Nah, jadi kalian hari ini sudah dapat ilmu yaitu kegiatan penanaman tanaman cabai. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya, ini kalian akan ibu minta menjawab soal untuk post-test hari ini. Ini dikerjakan satu orang satu, dikerjakan di kertas lembar, tapi ibu bagi per kelompok, soalnya ada di sini. Nanti bisa kalian langsung jawab di kertasnya masing-masing. Jangan lupa memberi nama dan kelas. Ibu beri waktu 10 menit cukup. Cukup ya? Jangan lupa beri nama.
Silakan hasil post testnya nanti dikumpulkan waktu jam pelajaran terakhir. Sekarang kita akan melakukan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pertama, tadi kita melakukan kegiatan penanaman. Apa saja melakukan kegiatan penanaman? Pertama, kita menyiapkan bibit atau menentukan kriteria bibit siap tanam. Kemudian yang berikutnya adalah membuat media tanam. Yang ketiga atau menyiapkan media tanam. Yang ketiga apa? Iya. Dan selanjutnya menyiapkan alat dan bahan. Yang terakhir melakukan kegiatan penanaman. Baik, materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan mempelajari tentang teknik pengairan atau nanti insya Allah akan mempelajari tentang pengairan menggunakan irigasi tetes. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian, bisa kalian terapkan di rumah. Ibu kalau ada salah dalam penyampaian untuk materi hari ini, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Ibu akan meminta kepada ketua kelasnya menutup pelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Aqhaq wa arina batila batila warzuqna tinama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ada. Enggak.